Oke, kita 3 menit lagi nih. Bagaimana coba kalau kita bersama-sama kita nyanyi tanah air kita, ya. Kau mimpin. Ya. Tanah air. Melewati pergantian tahun 2025 ke 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih dengan cara yang penuh kesederhanaan dan solidaritas. Tidak ada pesta mewah di ibu kota, Presiden justru hadir di tengah-tengah warga terdampak bencana di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu malam 31 Desember 2025. Di bawah guyuran suasana haru namun penuh semangat, Presiden Prabowo didampingi jajaran Kabinet Merah Putih menggelar acara kebersamaan dengan warga, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku, menghitung mundur detik-detik pergantian tahun, hingga menggelar hiburan rakyat berupa nonton layar tancap bersama. Dalam pidatonya tepat menjelang pukul 00 WIB, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya yang sedang kesusahan. Presiden menjelaskan bahwa awalnya ia berencana mengunjungi Aceh, namun kendala cuaca mengalihkan perjalanannya ke Tapanuli Selatan. Meski demikian, ia memastikan seluruh jajaran menterinya telah berpencar ke seluruh titik bencana di Indonesia untuk memastikan penanganan berjalan cepat. Di momen pergantian tahun ini, Presiden juga mengeluarkan peringatan keras terkait kelestarian alam. Ia menekankan bahwa bencana alam seringkali merupakan teguran, namun kerusakan lingkungan akibat ulah manusia tidak akan lagi ditoleransi di tahun 2026. Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo menyuntikkan optimisme bagi masyarakat. Ia menargetkan tahun 2026 sebagai tahun kebangkitan ekonomi dan perbaikan gizi anak bangsa melalui program unggulannya. Demikian, mudah-mudahan kekerabatan kita, kegotongan royongan kita terus bisa tumbuh kembangkan. Terima kasih Bapak Presiden di dalam pergantian tahun hadir di bumi Tapanuli Selatan. Kita songsong tahun 2026 dengan tetap semangat. Inilah masyarakat kami Bapak, kami sangat guyup di sini. Demikian saya kira, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, sekali lagi kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Presiden dan rombongan. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya cintai, rakyat Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Tapanuli Selatan, saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri Menko Infrastruktur, ya, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Saudara Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin, kemudian Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian,
ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri pun hadir. Saudara Sugiono, beliau lahir di Takengon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh, tapi karena cuaca akhirnya dialihkan. Saya akhirnya datang ke Tapanuli Selatan. Kemudian juga hadir Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Beliau dari Jawa Tengah, orang Ngawi ya, benar Ngawi. Hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, namanya Prabowo juga. Tapi bukan saudara langsung. Rupanya nama Prabowo itu banyak juga ya rupanya. Hadir juga Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana? Jadi saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Pembantu-pembantu saya terus-menerus kita bergantian, saya tugaskan untuk menteri-menteri semua berpencar, mengecek, melihat, memeriksa semua perkembangan di semua daerah yang berdampak. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam. Tapi kita waspada karena memang alam itu sering memberi tantangan dan cobaan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kami. Kami dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini
saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan, saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur dalam 1 bulan ini, walaupun masih banyak tantangan, tapi cukup banyak kemajuan dan keberhasilan kita. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara, sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Kemudian saya juga dapat laporan, saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ini berhasil dilaksanakan berapa hari? 10 hari bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat, ya. Saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini, ya. Di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya tanya berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan ini 5 menit lagi ya. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa semua program kita, semua strategi kita adalah
untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah. Ya. Kita ingin semua anak-anak kita bisa dapat makan bergizi. Saya minta maaf kalau belum semuanya. Saya minta maaf kalau belum semuanya, kita akan bekerja lebih cepat lagi. Ya. Anak-anak sudah dapat makan semua, makan bergizi tiap hari sudah belum? Yang sudah angkat tangan. Hah? Oh, baru selesai dapurnya. Sudah selesai dapurnya. Oke. Berarti sebentar lagi ya. Ya. Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar, nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat. Siapa lagi yang mau? Gimana? Hah? Pak tadi. Tapi dia malu bicara gitu. Oke, kita 3 menit lagi ini. Bagaimana coba kalau kita bersama-sama kita nyanyi tanah air kita, ya. Kau mimpin. Ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal Indonesia. Sudah masuk selamat tahun baru tahun 2021. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua.